Dan seolah-olah mereka sudah hilang akal, sob. Disinilah Benget berinisiatif untuk memutilasi jasad Tuti, terus dimasukkan ke dalam 7 kantong kresek yang berbeda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Koma episode History Telling. Hati-hati teman. Di malam ini sob ya, gua akan membahas sebuah kasus kriminal yang sempat heboh di Indonesia pada tahun 2013 yang lalu sob. Pelaku dari kasus ini adalah seorang laki-laki yang bersifat keras, semena-mena, dan juga suka selingkuh sob. Sampai-sampai dia tuh betul-betul tidak bisa lagi menghargai yang namanya perempuan. Dan hal itu juga lah yang akhirnya mendorong si pelaku ini untuk melakukan sebuah tindakan kriminal yang sangat-sangat sadis sekaligus juga mengiris hati sob yang dilakukan pada istrinya sendiri. Tapi ini mohon maaf banget ya, sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau disclaimer dulu. Kalau kasus ini tuh bener-bener sensitif banget sob, dan sangat-sangat tidak direkomendasikan buat kalian yang lagi makan atau minum nih. Maaf nih ya, gue maaf banget. Pokoknya makan atau minumnya ditunggu dulu gitu, ditunda dulu. Karena memang ada beberapa part yang bakal bikin kalian nggak nyaman gitu sob. Jadi mohon banget kebijaksanaannya masing-masing. Oke, udah mulai penasaran nih, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hati-hati teman. Oke sob, kasus kriminal yang akan gue ceritakan ini melibatkan seorang laki-laki yang bernama Benget Situmorang atau biasa dipanggil juga Impus. Nah, si Benget ini sob lahir di desa Ambarita, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sejak kecil dia ini dikenal sebagai anak yang memang udah nakal sob. Dia liar dan selalu membantah perkataan kedua orang tuanya. Nah, perilaku itulah yang membuat si Benget ini seringkali bertengkar, seringkali berkelahi sama orang tuanya, terutama ayahnya. Nah, karena di situasi di rumah jadi penuh ketegangan gitu, gara-gara sering berantem sama bapaknya. Pada suatu hari, neneknya Benget yang waktu itu emang tinggal di Jakarta, ngajak nih si Benget untuk merantau. Nah, mendengar tawaran tersebut, si Benget ini mau sob ya. Dan setelah setuju, si Benget ini pun pergilah gitu merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah neneknya yang berlokasi di kawasan Otista, Jakarta Timur. Setibanya di Jakarta sob, si Benget ini langsung melamar pekerjaan. Tapi enggak langsung keterima gitu sob. Hal itu terjadi karena Benget ini inginnya bekerja di kantoran. Tapi dia tuh nggak punya pendidikan atau keahlian yang mumpuni gitu untuk bekerja di kantor. Nah, karena impiannya itu tidak terwujud sob ya, dia ini jadi putus asa. Dia nggak dapat kerja gitu. Di sana setiap hari dia cuma berdiam diri aja gitu di rumah neneknya, tanpa berusaha melamar pekerjaan lagi. Nah, melihat si Benget ini nggak mau berusaha lagi nih, neneknya Benget ini jadi menegur. Hei, sampai kapan kamu malas-malasan kayak gini, ha? Cari kerja lah sana biar dapat uang. Aduh, aku udah ngelamar kerja kemana-mana nih, belum juga diterima. Ternyata nyari kerja di Jakarta ini sulit banget nih. Ya, kalau kamu nyari kerjanya di kantoran ya memang susah. Udahlah, coba aja lamar jadi supir. Kau kan bisa nyetir mobil. Dan by the way sob ya, Benget ini memang punya keahlian mengemudi kendaraan. Nah, dengar itu, Benget jadi kayak mikir itu. Oh iya ya, gak apa-apa lah daripada aku nganggur. Ini aku jadi supir aja. Nah, dengan segera si Benget ini pun langsung nih melamar pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Singkat cerita, dia pun diterima nih menjadi sopir Kopaja atau minibus. Nah, semenjak bekerja sebagai supir nih sob ya, gaya hidup si Benget ini secara perlahan mulai berubah. Tapi dia ini malah berubah atau malah terbawa ke arus pergaulan teman-temannya yang tidak baik. Yaitu suka menghambur-hamburkan uang untuk berfoya-foya gitu dan juga main perempuan. Nah, kebiasaan itu berlangsung selama bertahun-tahun sampai akhirnya pada tahun 2000 si Benget ini menemukan tambatan hatinya dan mulai nih berhenti untuk main perempuan. Nah, jadi singkat cerita ya, pada saat dia ini sedang bekerja, si Benget ini berkenalan sob dengan seorang wanita bernama Roini yang merupakan salah satu penumpangnya sob. Jadi hampir setiap hari si Roini ini selalu menaiki Kopaja yang dikendarai sama si Benget untuk pergi bekerja.
Jadi kayak udah langganan lah gitu si Benget sama si Roy ini sob. Nah, karena sering ketemuan inilah sob ya, Benget dan juga Roy ini pun saling jatuh cinta. Dia itu cinlok lah mereka ya ceritanya kan, dan akhirnya berpacaran. Nggak lama kemudian mereka pun menikah di Samosir, di kampung halamannya si Benget. Nah, setelah resmi menikah di Samosir itu ya, Benget nggak stay di sana sob. Dia mengajak si Roy ini balik lagi ke Jakarta untuk merantau lagi dan memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Nah, di masa awal pernikahan sob, hubungan Benget dan juga Roy ini berjalan baik-baik aja. Mereka saling menyayangi dan juga tidak pernah mengalami masalah yang serius. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama juga sob. Karena setelah beberapa bulan menikah, Roy ini baru tahu ternyata si Benget ini tidak sebaik yang dia pikir. Benget ini baru ketahuan dia ini ternyata laki-laki yang kasar, temperamental, dan juga suka main perempuan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak berkenan gitu ya di hatinya si Benget ini sob ya, Benget itu nggak segan-segan memukul istrinya, bahkan juga memaki-maki si Roy ini dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi meskipun menerima perlakuan buruk dari Benget atau suaminya ini, si Roy ini selalu bersabar sob. Dia bahkan berencana punya anak supaya sikap lakinya itu bisa berubah. Harapannya sih seperti itu sob ya. Dan betul, enggak lama kemudian Roy ini hamil. Dan kemudian berjalannya waktu mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang gue nggak tahu ya nama anaknya ini siapa. Tapi kehadiran kedua buah hatinya itu ternyata tidak bisa meluluhkan hatinya Benget sob. Benget ini masih aja ya tetap melakukan kebiasaan buruknya, yaitu KDRT dengan berbagai kekerasan fisik. Dan parahnya lagi, akhir-akhir itu si Benget ini juga kembali ke kebiasaan lamanya, bermain perempuan. Puncaknya pada suatu hari sob, Benget ini berselingkuh dengan seorang wanita yang bekerja di terminal Kampung Rambutan. Nama si wanita itu Tuti. Nah, pada saat berkenalan sob, Tuti ini belum tahu nih kalau si Benget ini udah punya anak dan juga udah punya istri. Nah, alhasil ketika si Benget ini mengajak si Tuti berpacaran, Tuti dengan polosnya pun mengiyakan. Tapi siapa sangka sob, kepolosan itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya sebuah malapetaka yang akan menimpa Tuti di kemudian hari. Dan sekaligus juga menghebohkan masyarakat di sekitar Kampung Rambutan. Nah, jadi setelah berpacaran sama si Tuti ini sob ya, Benget ini jarang banget nih balik ke rumah buat nemui Roy ini istrinya. Benget ini itu lebih sering tidur di terminal Kampung Rambutan supaya dia tuh bisa lebih leluasa gitu bertemu dengan si Tuti atau selingkuhannya. Nah, selain melupakan keluarganya sob, Benget ini juga selalu memenuhi apapun yang diinginkan sama si Tuti. Nah, perilaku manis itulah yang membuat si Tuti ngerasa kayaknya orang ini bisa nih diajak serius, bisa nih diajak nikah gitu. Nah, dari situ Tuti ini mengajak nih si Benget untuk pulang kampung ke halamannya yang ada di Jambi untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Nah, pada saat pertama kali bertemu sama si Benget ini sob, orang tuanya Tuti itu langsung terkesan banget itu sama si Benget ini. Mereka tuh menganggap bahwa Benget ini adalah laki-laki yang sopan dan juga baik hati gitu. Sampai-sampai bapaknya Tuti ini bahkan meminta si Benget untuk langsung cepat-cepat menikahi si Tuti. Nah, sudahlah kamu cepat nikahi anakku ini gitu, langsung aja. Dari itu si Benget tersenyum dan dia pun berjanji akan menikahi si Tuti secepatnya. Oh iya pak, doain aja lah, semoga semuanya lancar dan saya nabung dulu. Nanti kalau sudah pas, sudah matang, saya sudah siap, baru saya akan menikahi anak bapak. Tapi ucapan itu ya udah cuma sekedar omong kosong aja sob. Kenapa? Karena pada kenyataannya si Benget ini memang belum siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius sama si Tuti. Ya orang dia punya istri kok, punya anak ya kan. Dia pun berbohong gitu sama si Tuti kalau dia juga punya istri. Di situ Benget ini mikir kalau masih pacaran sih oke lah. Kalau misalnya harus menikah ya, dia kayak nggak bisa gitu. Nah di sisi lain Tuti juga nggak pernah menuntut si Benget ini untuk cepat-cepat menikahi dia sob. Karena dia pun tahu kalau Benget ini kayaknya memang belum siap gitu. Belum siap secara finansial dan juga mental. Alhasil mereka pun tetap berpacaran sob ya selama bertahun-tahun lamanya di balik Roy ini. Tahun demi tahun pun berganti. Semakin lama hubungan Benget sama si Tuti ini semakin mesra lagi sob. Tapi sebaliknya hubungan Benget sama si Roy ini, istrinya itu justru makin buruk aja. Waktu itu Benget ini sama sekali nggak pernah lagi nih balik ke rumahnya sob. Dan dia juga nggak pernah lagi memberikan nafkah sepeser pun kepada Roy ini. Dan hal itulah yang membuat si Roy ini harus bekerja keras. Dia banting tulang lah siang malam untuk bisa menafkahi kedua anaknya. Meski kecewa dengan suaminya sob ya, Roy ini tetap berusaha untuk mempertahankan pernikahannya. Tapi setelah Roy ini tahu kalau si Benget ini selingkuh dengan wanita lain sob,
Barulah di sini Roy ini memantapkan hatinya untuk bercerai. Dan nah, setelah bercerai, Benget ngerasa seneng lah. Dia nggak ngerasa nyesel gitu sama sekali. Karena dia menganggap dia ini makin bebas lagi gitu, bisa berhubungan sama si Tuti. Barulah di titik ini, setelah diceraikan sama istrinya, si Benget baru bisa bersedia untuk menikahi si Tuti. Nah, setelah menikah dengan Tuti, Benget pun mengalami masalah dalam pekerjaannya. Entah masalah apa yang menimpa dia sob ya. Tapi yang jelas, Benget ini memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai sopir Kopaja. Dan dia berganti profesi sebagai supir angkot. Tapi lagi-lagi hal itu juga tidak bertahan lama sob. Karena Benget ini kembali berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Dan nggak tahu lah pokoknya alasan apa gitu. Nah, karena dia nggak punya pekerjaan tetap, pada suatu hari si Benget ini pun kepikiran sob. Dia pingin buka usaha gitu, usaha sendiri gitu loh. Supaya dia bisa dapat uang, yaitu dengan berjualan soto di terminal Kampung Rambutan. Nah, untuk memuluskan rencananya sob, Benget ini menyewalah sebuah kios yang juga akan dijadikan tempat tinggalnya sob. Jadi di situ tuh rencananya mereka bakal jualan di sana, tinggal juga di sana, tidur pun juga di sana. Nah, setelah semuanya siap, Benget pun segera langsung membuka lah ini kedai sotonya itu. Tapi sejak pertama kali kedai itu dibuka sob ya, kedai itu sepi banget gitu, nggak ada yang mau beli gitu. Nah, karena nggak ada pembeli, duit juga nggak masuk ya, Benget pun nggak punya uang lah untuk bisa menafkahi Tuti, istri keduanya itu. Dan nggak kehabisan akal di situ ya, Benget pun akhirnya terbesit nih untuk menjual minuman keras sob ya, secara ilegal di kedai sotonya itu. Nah, Benget beranggapan bahwa minuman keras ini akan lebih menarik perhatian pelanggannya daripada soto buatannya dia. Ternyata pemikiran buruknya itu terbukti setelah dia berjualan miras sob. Kedai soto miliknya Benget itu ramai tuh dikunjungi sama pelanggan dan juga sebagian besar adalah teman-teman kerja supirnya. Jadi teman-temannya tuh pada datang sana ya, bukan buat makan soto, tapi untuk beli miras. Nah, si Benget akhirnya mendapatkan uang dengan nominal yang sangat besar setiap harinya. Akhirnya dia ini berjualan miras dengan berkedok jualan soto sob. Setelah usahanya sukses, dia pun punya banyak uang sob. Dan disitulah perilaku Benget ini kembali lagi muncul sifat-sifat buruknya. Dia ini sering menghabiskan uangnya untuk hura-hura lagi dan juga main perempuan. Si Benget ini jatuh cinta lagi nih ya sama perempuan lain, sama penjual jamu keliling namanya Tini. Dideketin lah si Tini ini dan ternyata Tini ini pun merespon. Tapi Tini ini udah tahu kalau Benget itu adalah suaminya Tuti. Dia tahu cuma Tininya ngerespon aja gitu. Nah, akhirnya mereka berpacaran lah. Si Benget selingkuh lagi gitu. Nah, perselingkuhan itu dilakukan secara diam-diam sob, tanpa sepengetahuan Tuti pastinya. Nah, biasanya si Benget ini akan menemui si Tini di suatu tempat yang memang jauh dari kedai sotonya. Tapi gara-gara lama-kelamaan, si Benget ini ngerasa bosan gitu menutupi perselingkuhannya ini sob. Nah, suatu hari Benget ini bilanglah dia ke Tini, sayang, daripada kita backstreet gini, daripada kita diam-diam terus kayak gini, gimana kalau kamu jualan jamunya di kedai aku aja? Kamu nggak usah keliling-keliling gitu, di kedai aku aja gitu, biar kita bisa leluasa lagi gitu ketemu. Si Tini pun menjawab, janganlah sayang, aku takut nanti ketahuan sama istrimu. Udah, kamu gak usah takut, gak usah kamu khawatirin istri aku itu. Urusan itu biar aku yang ngurus. Pokoknya kamu jualan aja di kedai soto aku. Nah, karena Benget ini berkali-kali meyakinkan ya, akhirnya si Tini ini pun setuju sob buat jualan jamu di kedai soto miliknya Benget, tempat tinggalnya Benget sama istrinya itu. Dan selama berjualan di sana sob, mereka berdua ini bersikap senormal mungkin gitu untuk merahasiakan perselingkuhan itu dari si Tuti. Tapi yang namanya orang lagi jatuh cinta kan ya, lama-lama si Benget sama si Tini ini juga nggak bisa menahan diri sob. Mereka beberapa kali tuh bermesraan, dekat-dekatan gitu, pegang-pegangan tangan, sampai akhirnya ketahuan gitu, kegap sama si Tuti. Nah, menyadari kalau suami selingkuh, marahlah si Tuti ini. Kurang ajar kamu bang ya, bisa-bisanya kamu selingkuh di kedai kita ini. Pokoknya kamu usir tuh si Tini ini dari tempat ini. Nah, dengar amarah istrinya sob ya, bukannya dia sadar, si Benget ini malah justru enggak terima. Dia justru balik marah ke si Tuti dan dipukul lah si Tuti itu. Mendapatkan perlakuan itu, si Tuti ini jadi emosi juga lah. Udah dia diselingkuhin, dipukul juga lagi. Hampir setiap hari sob, mereka ini selalu berantem. Nah, di sisi lain, semakin si Tuti ini berontak, ngelawan-ngelawan gitu, si Benget ini justru makin menjadi-jadi sob. Si Benget ini bahkan tidak segan-segan bermesraan dengan si Tini di hadapan si Tuti. Gak cuma itu aja sob, di titik ini Benget dan si Tini bahkan menganggap Tuti sebagai penghalang bagi hubungan mereka. Karena mereka merasa terganggu, mereka pun akhirnya merencanakan sebuah tindakan sadis untuk memberi pelajaran kepada si Tuti. Nah, di part ini aksi tindakan kejahatan yang sangat sadis nih sob.
Jadi ceritanya sob, pada tanggal 1 Maret 2013, si Benget ini berjualan soto di warung yang seperti biasanya. Nah setelah malam tiba, ditutup nih warung sotonya dan diajaklah si Tini ini untuk melancarkan aksinya yang sudah dia rencanakan untuk menghabisi si Tuti sob. Pertama-tama waktu itu si Benget ini ngajak si Tuti untuk minum minuman keras sampai si Tuti mabuk berat. Nah setelah si Tuti ini mabuk berat sob, Benget kemudian mengajak si Tuti ini untuk berhubungan suami istri gitu. Dan entah apa yang ada di pikiran Benget waktu itu sob ya. Tapi yang jelas di saat itu, di saat si Tuti sudah mulai kelelahan berhubungan, disitulah Benget memukulkan sebuah tongkat kayu ke kepalanya si Tuti sampai bersimbah darah, dipukul gitu berkali-kali. Bukannya merasa kasihan sob, Benget justru langsung menyeret si Tuti ini ke kamar mandi dan diguyur si Tuti pakai air dingin. Nah setelah diguyur pakai air, si Benget balik lagi kembali memukul si Tuti pakai tongkat gitu sampai si Tuti ini pingsan. Setelah si Tuti ini pingsan sob, Benget langsunglah memanggil selingkuhannya dan diangkatlah si Tuti ini ke tempat tidur. Setelah si Tuti ini direbahkan di tempat tidur nih sob ya, disitulah kejahatan sadis berikutnya terjadi. Karena si Tuti itu tidak sadarkan diri ya gara-gara pingsan tadi, si Benget ini pergilah ke dapur dan merebus air sampai mendidih. Terus dimasukkan air itu ke dalam botol ukuran 600 ml gitu. Dan botol itu, botol yang berisikan air panas itu nih sob ya. Gue gak tega nih sebenarnya ngomong ini, maaf nih ya. Botol itu, botol yang berisikan air panas itu nih, dimasukkan ke alat vitalnya Tuti. Sampai si Tuti menjerit kesakitan. Nih lu bayangin nih ya, si Tuti nih yang tadinya pingsan nih, tiba-tiba kebangun gegara apaan? Gegara kesakitan. Nah, dengar ceritanya si Tuti, bukannya berhenti, dua binatang ini sob ya, justru makin menggila lagi sob. Di detik itu juga, si Benget mengambil sebuah tongkat kayu lagi, dan dipukulin lagi secara membabi buta kepalanya Tuti. Dan setelah dia puas melampiaskan emosinya sob, si Benget mengunci pintu kamarnya tanpa mempedulikan nasib si Tuti di dalamnya. Dan dua binatang ini nggak mempedulikan si Tuti ini sudah meninggal atau enggak sob. Terus keesokan harinya, Benget ini balik lagi nih. Dia jualan soto seperti biasanya. Si Tini juga balik lagi jualan jamu seperti biasanya. Pokoknya seharian itu mereka bersikap seperti biasa sob. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan di sini juga mereka belum ngecek lagi nih kondisinya si Tuti masih hidup atau tidak yang dikunciin sama mereka. Nah malam harinya setelah kedai itu tutup ya, Benget sama Tini lagi-lagi nggak membuka kamar itu. Dan hal itu berlangsung selama kurang lebih 3 hari. 3 hari dibiarkannya itu si Tuti di situ. Sampai akhirnya di hari ketiga barulah mereka samar-samar mencium bau tidak sedap dari kamar tempat Tuti dibaringkan. Nah karena penasaran di situ mereka pun segera langsung membuka pintu kamar dan disitulah mereka melihat Tuti sudah terbujur kaku dengan wajah pucat dan luka di mana-mana. Paniklah nih mereka ya. Dan untuk memastikan Tuti ini betul-betul meninggal sob, dengan tololnya ya si Benget ini malah memasukkan air putih ke dalam mulutnya si Tuti. Nah karena si Tuti ini sudah meninggal ya, otomatis air yang diminumkan itu ya keluar lagi. Barulah setelah itu mereka sadar kalau Tuti ini sudah meninggal dunia. Nah mereka berdua nih panik banget sob ya. Mereka kebingungan nih gimana cara buang jasadnya si Tuti ini tanpa diketahui orang lain. Dan seolah-olah mereka sudah hilang akal sob. Disinilah Benget berinisiatif untuk memutilasi jasad Tuti. Terus dimasukkan ke dalam 7 kantong kresek yang berbeda gitu. Ke-7 kantong itu sob rencananya akan dibuang secara terpisah besok harinya. Jadi nggak langsung dibuang malam itu sob. Malam itu mereka mengeksekusi dulu gitu. Tapi rencana itu berubah total. Hanya dalam hitungan menit aja nih hal itu berubah. Gegara apa? Gegara si Benget ini mual-mual sob. Dia mual-mual akibat mencium bau busuk dari, mohon maaf nih ya, dari organ tubuhnya si Tuti. Nah, nggak tahan dengan bau itu, akhirnya si Benget ini langsung membuang kantong pertama yang berisi usus itu ke sungai terdekat. Nah, selesai membuang kantong pertama sob, malam itu juga Benget berencana untuk membuang kantong berikutnya. Jadi nggak nunggu-nunggu besok juga tuh. Dan supaya rencana ini berjalan dengan lancar malam itu juga nih, si Benget ini pergi sob, dia menyewa sebuah angkot. Nah, angkot ini punya juragannya dulu ya, waktu dia bekerja sebagai supir angkot. Sebut aja juragannya ini adalah Pak A. Sesampainya di rumah Pak A, Benget ngomong nih, "Pak, saya mau charter angkot Bapak nih, tapi cuma semalam aja kok Pak, nggak lama-lama." Dan Pak A pun jawab, buat apa kok sewa angkot? Bukannya kamu sekarang lagi jualan gitu, jualan soto. Nah itu dia Pak, saya mau sewa angkot Bapak untuk belanja ke pasar.
Kebetulan bahan-bahan saya juga pada habis. Tapi sebelum aksi itu terlaksana, Benget ini mengambil satu kantong yang sudah dipotong-potong. Dan satu kantong ini berisikan hati sama jantungnya si Tuti, sob. Dan kantong itu kemudian disisihkan, dimasukkanlah ke dalam kulkas. Nah, barulah tuh ya, Benget sama si Tini ini bawa 5 kantong yang berisikan potongan jasad si Tuti untuk dibuang naik angkot mereka. Dengan terburu-buru, si Benget segera membawa angkotnya masuk ke area tol, sob. Dari tol Cawang sampai ke Cikampek. Nah, di sepanjang jalan tol, Benget ini sesekali berhenti sambil memantau situasi sekitar. Nah, ketika suasana atau situasi di sana sudah sepi, Benget meminta si Tini untuk membuang satu kantong. Nah, setelah buang satu kantong, Benget balik lagi, sob. Jalanlah itu angkotnya beberapa kilometer lagi. Baru nanti dia menyuruh lagi si Tini untuk buang kantong berikutnya. Jadi mereka ini sengaja menyebar jasadnya si Tuti ini di sepanjang jalan tol gitu. 1 buang gitu, 2 buang, 3 buang. Nah, waktu sampai kantong kelima nih, sob ya, situasi tol ternyata sudah mulai ramai nih. Nah, khawatir ketahuan, Benget pun melanjutkan angkotnya keluar tol hingga sampai ke kawasan Cilengsi, Bogor. Tapi kawasan itu juga udah mulai ramai, sob, gara-gara sudah mulai pagi dan orang-orang sudah mulai beraktivitas. Tapi karena nggak mau pulang membawa mayat ya, akhirnya Benget pun terpaksa menepi di pinggir jalan. Barulah dia buang kantong kelima, dan kantong kelima ini isinya apa? Kepalanya si Tuti, sob. Astagfirullahaladzim. Udah dibuang nih semuanya. Nah, setelah itu baru tuh mereka tancap gas balik lagi ke Jakarta. Nah, setibanya di Jakarta, sob, mereka nih langsung nih membalikan angkot milik Pak A itu. Terus barulah mereka balik ke rumahnya. Tapi meskipun sudah lega gitu ya, di pagi itu mereka nggak jualan. Mungkin karena capek lah gitu. Seharian itu mereka menghabiskan waktu di rumah, beristirahat tanpa ada penyesalan sama sekali. Dan mereka tidak keluar rumah sama sekali, sob. Keesokan harinya, Benget balik lagi, sob. Dibukalah warung sotonya itu. Nah, sejak subuh, sob, Benget ini sudah bangun untuk masak hidangan yang akan dia jual. Dia siap-siap gitu dengan menjual sotonya, dan Titi ini juga siap-siap dengan menjual jamunya gitu. Nah, pas lagi di sini, sob, di situ Benget baru ingat kalau dia ini menyimpan satu kantong di dalam kulkas yang isinya apa? Hati sama jantungnya Tuti. Dan astagfirullahaladzim, entah dapat bisikan setan dari mana, sob ya. Benget ini langsung mengambil kantong itu dan diolah jadi olahan soto. Dan nggak cuma soto aja, sob. Benget ini juga memasak sambal hati goreng dari organ hatinya Tuti. Terus setelah selesai masak, dipajanglah makanan itu, ditaruh jadi menu baru yang ada dalam dagangannya itu, sob. Makin siang makin ramai, tapi seperti biasa kebanyakan pelanggannya bukan untuk makan soto, tapi mereka cuma mau beli miras. Nah, khawatir soto buatannya ini nggak laku, sob. Akhirnya Benget pun memberikan soto itu, soto yang ada olahan organnya Tuti itu, secara gratis, sob, ke pelanggan-pelanggan. Para pelanggan memakan soto itu tanpa ada rasa curiga. Tapi mau sehebat apapun mereka menghapus jejak, sob, kejahatan itu pada akhirnya berhasil terungkap. Nggak tanggung-tanggung, sob, dalam waktu yang berdekatan ada beberapa saksi yang melapor kepada polisi terkait kecurigaan mereka terhadap Benget. Nah, jadi, sob, ketika Benget ini disibukkan dengan warung yang lagi ramai, di sisi lain, warga Cilengsi dikejutkan sama sebuah penemuan kantong kresek yang kelima itu, yang berisi kepala manusia di tepi jalan raya Cilengsi. Nah, nggak lama dari situ, ada lagi 2 saksi yang ngaku melihat Tini lagi buang kantong di jalan tol. Inilah ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di jalan tol sepanjang itu, ada saksi yang melihat si Tini. Nah, curiga ada yang nggak beres, saksi ini pun langsung melapor temuannya itu ke pihak tol. Pihak tolnya pun langsung mendatangi lokasi kantong itu dan dibukalah sama mereka. Dan waktu dilihat, sob, astagfirullahaladzim, kantong itu ternyata berisi potongan tubuh manusia yang tidak utuh. Nah, detik itu juga pihak tol pun langsung melaporkan temuannya itu kepada kantor polisi. Dan setelah mendengar laporan itu, polisi langsunglah datang ke TKP. Mereka mengeceklah CCTV yang ada di sana untuk mencari siapa yang buang kantong ini. Nah, karena Benget memasuki tol dengan menggunakan angkot ya, polisi jadi dengan mudah bisa menemukan rekaman CCTV dan melacak identitasnya si Benget, sob.
Apalagi di hari itu, Benget inilah rupanya yang satu-satunya pengemudi angkot yang masuk ke area tol. Setelah mengantongi identitasnya Benget, polisi pun bergegas mendatangi Benget untuk dimintai keterangan. Tapi sebelum polisi datang sob ya, di saat yang sama ada juga salah satu tetangga Benget yang mulai terasa terganggu nih gara-gara ada aroma busuk di dalam rumahnya Benget. Si tetangga ini menganggap kalau aroma busuk ini bukan aroma busuk bangkai biasa gitu. Nah, curiga terjadi sesuatu, tetangga ini pun langsunglah laporan ke kantor polisi Kampung Rambutan. Jadi di sini si Benget ini sudah diincar sama 2 kepolisian sob. Satu polisi dari Cilengsi, satu lagi polisi dari Kampung Rambutan. Di waktu yang bersamaan, polisi dari kedua wilayah ini pun langsunglah sob ya mendatangi si Benget ini dan ngebawa dia ke kantor polisi. Dan si Tini juga ikut dibawa. Nah, pada saat itu polisi pun langsung nih menginterogasi mereka berdua terkait penemuan mayat termutilasi di jalan tol dan juga di kawasan Cilengsi. Sama yang ketiga tadi ya, yang bau busuk yang dilaporin sama tetangganya itu. Dan setelah dicecer nih sama polisi, akhirnya dengan terpaksa sob ya, Benget ini dan juga Tini mengakui semua kejahatannya. Iya pak, kami salah, kami berbuat itu pak. Kami sudah melakukan kejahatan sama Tuti. Langsung sob ya, mereka pun menceritakan itu semua, apa saja yang sudah mereka lakukan kepada Tuti sebelum Tuti ini meninggal dunia. Diceritain lah dari A sampai Z. Nah, mendengar pengakuan itu, polisi ini sempat gak percaya loh pada mereka. Karena kejahatan itu mereka anggap terlalu sadis yang dilakukan sama manusia normal. Polisi ini gak percaya walaupun mereka udah mengaku sob. Polisi bahkan sempat melakukan tes kejiwaan sob untuk memastikan bahwa mereka ini, si Benget ataupun si Tini ini tidak mengalami gangguan jiwa. Dan ketika hasil tes keluar sob, ternyata kejiwaan si Benget dan juga kejiwaannya si Tini dalam keadaan baik-baik aja, normal mereka. Dengan kata lain, mereka berdua melakukan kejahatan sesadis itu secara sadar, sesadar-sadarnya. Tanpa membuang waktu lagi, polisi pun langsung menetapkan Benget dan juga Tini sebagai tersangka tindak penghilangan nyawa dan juga mutilasi. Atas perbuatan itu sob, Benget terancam hukuman mati, sementara si Tini terancam hukuman 14 tahun penjara. Tapi sebelum hukuman itu betul-betul dijatuhkan sob, pada tanggal 30 November 2013, Benget dikabarkan meninggal dunia atau tewas di dalam sel tahanannya akibat menderita TBC. Jadi bisa dibilang Benget ini tewas sebelum sempat mempertanggungjawabkan kejahatannya pada istrinya sendiri. Oke sob, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang sangat amat sadis sob yang sudah dilakukan Benget. Jujur ya, pas gue tahu cerita ini masa sih ada kejahatan sesadis kayak gini di Indonesia gitu. Tapi betul-betul gitu sadis banget. Udah kasar, tukang selingkuh, pembunuh sadis, dan ngeselin lagi sob ya, Benget ini belum sempet dihukum atas kejahatannya yang sudah dilakukan di dunia gitu. Tapi percayalah, balasan akhirat itu lebih dahsyat sob. Semoga kalian juga yang nonton video ini dijauhkan dari orang-orang jahat dan nggak pernah dipertemukan sama orang-orang sejahat Benget ini. Dan sebelum gue tutup video ini sob ya, mari sama-sama kita doakan semoga almarhumah Tuti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kasus ini tidak pernah terjadi lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Oke sob, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe karena gua udah nggak sabar bertemu kalian lagi di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.